Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang akan kita dapatkan dan akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar mengenai ayat tentang kafalah, yakni penjaminan. Kalau kita bicara mengenai ayat seperti biasa, kita akan mendapatkan tarjamahnya secara lengkap, kemudian terjemah perkataannya seperti apa, kemudian asbabun nuzul, dan terakhir tafsirnya. Baik, langsung aja kali ini saya akan membahas mengenai surat Yusuf ayat 72. Qalu wa nafkidu suwa'al maliki liman ja'a bi himlun ba'ir wa ana bihi za'im. Oke, adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sekalian tidak menemukan kata kafala pada ayat ini, tetapi memang secara arti ini sudah menunjukkan bahwa ayat ini berkaitan dengan penjaminan. Penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Oke, kalian bisa pahami di sini dan meskipun ayat ini tidak ada satu pun kata dasar yang memakai kaf, fa dan lam, tetapi atau kafala ya, tetapi di sini kita melihat bahwa ada konsep penjaminan di sini. Kemudian terjemah perkatanya, qalu mereka berkata, nafqaidu kami kehilangan suwa'a piala al-maliki raja waliman dan barang siapa wa dan liman barang siapa ja'a datang bihi dengannya. Maksudnya ini dengan pialanya ya, himlu beban ba'ir unta wa ana wa dan ana aku bihi terhadapnya zaim menjamin. Kemudian asbabun nuzul dari ayat ini. Sebenarnya untuk asbabun nuzulnya, hal ini sudah diterangkan pada awal-awal ayat dalam surat ini, yakni Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang yang belum mengetahui. Dan kalau kita melihat dari kitab Lubabul Nuqul fi Asbabin Nuzul misalnya yang ditulis oleh Jalaluddin Asyuti, di situ memang disebutkan bahwa Al-Hakim dan lain-lain juga meriwayatkan dari Ibnu Sa'ad bin Abil Waqqas bahwa Al-Qur'an ini memang diturunkan, kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda bercerita kepada kami?" Kemudian turun ayat Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Kemudian juga dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka juga mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda bercerita kepada kami seperti itu. Jadi memang kaum saat itu meminta kisah kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, kami menceritakan kepada Muhammad kisah yang paling baik. Dan ini diterangkan pada Yusuf ayat 3 ini. Kemudian ada juga Ibnu Marwadahi dan Ibnu Mas'ud yang kurang lebih sama penafsirannya seperti hal itu. Kemudian ada tambahan juga dari kira-kiranya Al-Qurtubi yang meriwayatkan bahwa ini sebenarnya saat itu orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Yusuf, kemudian turunlah surah Yusuf ini yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian kalau dari sisi tafsirnya, Ibnu Katsir ini menceritakan bahwa mereka menoleh kepada orang yang berseru itu dan bertanya, barang apakah yang hilang dari kalian? Penyuruh itu berkata, kami kehilangan piara raja yaitu sok atau alat takarnya. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Hal ini termasuk dalam bab ju'alah. Ju'alah itu kan hadiah ya. Dan aku menjaminkan terhadapnya dan ini ya yang dimaksud dengan doman atau garansi atau kafalah atau tanggungan seperti yang hari ini kita bahas bersama. Kemudian Ibnu Abbas rawahu anhu juga menyatakan bahwa kafalah di sini juga diartikan sebagai tanggungan yang mana ini menegaskan bahwa adanya kebolehan kafalah di dalam Islam. Memang hal ini sudah dicontohkan dalam kisah Nabi Yusuf ya yang kala waktu itu Bani Kan'an sedang masa pacaklik yang mana dulu sebelum Nabi Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri di Mesir, beliau merupakan salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam yang tinggal di Kan'an. Kemudian dengan adanya konflik yang waktu itu antara bersaudaranya sehingga saudaranya ini meninggalkan Nabi Yusuf alaihissalam di
lubang sumur yang kemudian nantinya pada beliau diangkat oleh saudagar yang lewat waktu itu, kemudian beliau menjadi budak, kemudian hingga dikisahkan, tentu kalian sudah mendengar kisah ini sejak kecil ya, hingga akhirnya beliau menjadi Perdana Menteri. Dan ketika waktu itu Allah mempertemukan beliau dengan saudara-saudaranya ketika beliau sudah menjadi Perdana Menteri Mesir, hingga kemudian saudara-saudaranya ini datang dan beliau tahu bahwa salah satu dari antaranya ada salah satu saudara yang seibu dengannya, yakni Benyamin, dan beliau ingin uh, berkumpul kembali dengan keluarganya, hingga beliau memasang taktik untuk meletakkan piala itu di tempatnya karung yang dibawa oleh Benyamin, hingga kemudian Benyamin pun ditahan, dan ketika itu saudaranya tidak bisa berdaya apapun kembali ke Kanaan, kemudian menyampaikan risalah dari Nabi Yusuf, hingga kemudian ada risalah balik dari Nabi Yakub, hingga akhirnya happy ending juga bertemu. Seperti itu ya kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan inilah kisah yang juga dikisahkan di dalam Al-Quran. Oke. Oke, sebelum ke soal mungkin ada hal-hal yang saya belum sampaikan. Dan ketika piala tersebut apa sih namanya ditemukan, maka disinilah dari penjaminan itu ditemukan. Kan tadi kan dengan kata-kata saya akan menjamin akan itu, maka seseorang yang ada pialanya tersebut, yakni Benyamin, ditahan, kemudian seseorang yang lain yang lepas dari itu, mereka diberikan bahan makanan yang seberat unta tersebut atas penjaminan yang telah diberikan dari sumpah yang tadi diambilkan ya, atau janji yang tadi diawalkan, seperti itu ya. Oke, disitulah letak tanggungan atau menjamin atau kafalah di dalam kisah Nabi Yusuf. Oke, untuk selanjutnya slide terakhir adalah soal. Soal terakhir adalah artikan mufradat berikut. Tadi sudah saya jelaskan ya. Suwaon, himlun, dan zaim. Tentunya kalian sudah tahu arti ketiganya. Kalian tinggal komentar dan kemudian kirimkan tugas seperti biasa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi kita pada kali ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma nafa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.